Cinlok atau cinta lokasi itu nggak melulu harus artis ya. Siapapun, profesi apapun, dimanapun itu bisa aja terkena dampak cinlok. Wow, dampak. Ada yang seumur jagung ya, bahkan ada yang sampai menikah. Seperti tamu podcast kita kali ini, ada dua sejoli yang terkutuk nih. Maksudnya terkena kutukan cinta lokasi ya. Penasaran sama kisahnya? Enggak kan? Langsung aja kita ngobrol barengan sama Ico di podcast pro-nya Prima Media Pro. Mahardika Budiman dan Boy Abdullah. Halo para tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu. Finally ya, jadwalnya ketemu ya. Berasa kita sibuk banget ya kalau finally jadwalnya hampir ketemu. Hampir dari 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan ya? Sebelum Prima ada dong. Jadwal udah ada, medianya belum ada loh. Ini ngomong-ngomong sampai sesusah ini nentuin jadwalnya ya. Emang lagi sibuk apa sih? Jangankan susah nentuin jadwal ketemu. Saya aja ketemu sama dia susah. Kadang-kadang saya bangun, dia tidur. Kadang-kadang dia tidur, saya bangun, gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu, walaupun satu rumah ya. Dia tidur di dalam, gue tidur di luar. Oh. Itu bukan karena nggak ketemu, ada masalah kayaknya ya. Gue tidur di dalam, dia tidur di luar. Gue pengennya di luar, dia pengennya di dalam. Tapi biasanya suka ketemu kan, kapan pengen di dalam bareng atau ketemu ya? Kapan pengen ketemu di dalam, nanti kalau anak udah umur 8-9 tahun boleh ketemu di dalam. Itu jadwalnya. Jadwalnya ya. Praktisinya sih kapan aja. Kapan aja disikat ya. Aduh, ngomong-ngomong apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Agak panas nggak sih ngerasanya di sini? Oh, adem lah. Adem ya? Adem sih karena kamu sebelahan sama aku. Ini berarti, terima kasih udah diundang di podcastnya Media Pro. Ini suatu kebanggaan dan satu kehormatan untuk saya dan juga teman tidur saya ini. Diundang. Sama-sama. Karena Media Pro ini bintang tamunya keren-keren loh, Abi. Nonton? Enggak. Dapat setiap podcast gini ya. Hampir semua ya. Secara kan memang harus seperti itu biasanya. Minimal ada kerjasama berikutnya kan. Ya minimal ada podcast-podcast lain lah yang invite kita. Anyway, sibuk apa? Pada sibuk apa nih? Mau siapa dulu yang jawab? Ladies first. Oh oke. Kalau aku sibuk seperti biasa di dunia siaran masih tetap. Sibuk sebagai ibu rumah tangga, sebagai penjual online shop. Udah itu aja. Om Boy gimana Om Boy? Gue manggilnya apa nih? Om aja ya, biar enak ya. Boy aja lah. Kita beda Boy. Iya beda. Lahiran berapa sih emang? Beda 2 tahun tuh belakangnya, depannya 95. Oh, gue 2000-an ya. Lumayan ya. Gapnya lumayan jauh nih. Boy aja biar akrab. Oke. Kita sama-sama ex-announcer. Ex-announcer sama kalau penyiar tuh kayaknya harus nggak perlu ada. Oh, nggak perlu gitu lah. Ya. Lo gue gitu ya. Gue aja. Sibuk apa nih ngomong-ngomong? Sibuk sama sih dari siaran masih, musik masih, bikin lagu gitu-gitulah yang berhubungan dengan entertain. Iya, entertain ya. Walaupun PPKM ya di rumah aja kita kreatifnya. Ini kan gue taunya gitu sosok seorang Mahardika ya sama Boy. Gue lebih taunya Mahardikanya nih. Boy kayak tanya dong kenapa lo tahu bini gue gitu dong. Tahu sih. Rasa cemburunya keluarin lah. Dia mah udah lempeng dia. Tiis gitu ya. Soalnya Rumasa kan ngeband ya, nggak banyak orang tahu juga, dia ngerasa gue juga famous kok. Aduh, enggak ya? Oh enggak. Lu bisa tahu di mana? Gimana ceritanya lu bisa? Ya gue karena kan pendengar radio juga dulu di era 2006-2007an. Lama juga ya? Di sini kelihatan ya kita tahunnya ya. Ketahuan ya. Mana yang tua mana yang muda. Iya, karena ngerasa dulu tuh memang di kamar gue pertama cuma ada radio. Kedua, sinyal di rumah gue ya cuman FBFM doang pada saat itu. Ya, ketangkapnya, iya. Dengerin lah tuh Mahardika sama almarhum Ardino ya. Dulu tuh masih tandem tuh ya pagi-pagi ya. Pagi-pagi jam 6-9 pagi. Jadi gue taunya Mahardika memang jadi penyiar dari dulu banget ya. Tapi nggak tahu nih, lu dari kapan tuh? 2005. 2005. Gue dengerin 2006-2007an. Berarti lumayan lah udah agak bagus siarannya berarti.
Ngeri ya. Ya betul. Boy, kapan berarti Boy mulai Gua terjun di lewat setahun lah 2006-an lah. Oh 2006 2007. Awal karir di radio mana? Di KFM. KFM Purwakarta. 89,8. Oke. Sama Mardika? sebelumnya aku dulu. Oh. Aku dulu sebelumnya tahun 2005 itu kan selesai broadcasting school, terus kita kan di Bandung tuh, terus pulang ke Purwakarta, coba ngelamar, ternyata di 2005 tuh langsung terima salah satu radio yaitu KFM Purwakarta. Oh malah KFM dulu ya? KFM dulu. Sebelum FB. Iya lah, FB jauh. FB itu kayak radio ke 4 apa ke 5 ya? Oh ya? Ya karena kita kan bajing luncat, Soal sini kan. Iya. Bukan karena salary kan? Bukan karena ya bukan lah. Kita kan takutnya kan per jam dong. Ya kalau soal salary mah di mana-mana radio sama. Dari tahun 2005 sampai sekarang. Iya. 2005 sampai sekarang ya. Terakhir gua di B-Radio ya. Kayaknya rate-nya itu sama kayak 2006-an. Hey, Yang beda cuma apa coba? Yang beda cuma apa tuh? Apaan tuh? Call stationnya doang, Bos. Nih arti yang sama itu mesti dibuka. Berapa per jam? Aduh, iya. Sedih banget ya. Sedih banget ya. Gila. Biarkan kita yang tahu. Iya, jadi tahun 2005 itu kita siaran di KFM. Terus kenal sama dia. Akhirnya 2006 dia mulai join di KFM. Oke. Sekitar tahun segitulah ya. Ya joinnya di 2006. Iya, tapi siarannya aku pagi, dia malam kalau nggak salah. Jadi tetap nggak pernah ketemu. Selama 1 tahun itu berarti lu kan pindah ke FB kapan berarti? Di KFM berapa lama? Ya setahun 2 tahun lah kurang Setahun 2 lebih lah. tahun pindah FB ya. Karena gue itu bener kayaknya 2006-an 2007-an ya. Iya, Gua paling dengerin. 2007 2008 lah 2007, FB mah. Nah, Boy sendiri dari K ke mana? Dari K dulu L ke enggak ke M atau ke N? Langsung Z. Habis Z udahan. ke P. Oh ke P. Oh. Pagelaran, tapi Pagelaran. dia rubah segmentasi jadi P. P Radio. Purwakarta juga masih. Purwakarta. Bandung belum ada yang terima kita lah. Berarti udah berapa kali tuh selama karir? Kalau aku dari mulai KFM pindah ke 7 FM. 7 FM. Ada Sadang FM. Sadang FM. Soman FM kan? Enggak. Soman kayaknya depannya ya. Tahu banget dia. FB keempat, terus tren sekarang yang kelima. Malah FB Kalau nggak salah. keempat ya? FB keempat. Lebih keempat ya. Iya, FB keempat. Karena gue ngikutin perjalanan dia. Oke. Tapi gue gak ngikutin perjalanan dia. Itu salahnya. Itu Gue salahnya. ngikutin perjalanan dia tapi dia gak ngikutin perjalanan gue. Oke, ngintil ya. Gila. Gila. Ngomong Enggak dong. harus lengkap itu pakai ngin ya. Kalau cuman itilnya doang itu baru. Lagi. Jelas banget dia. Harus iya. ngintol. Ngintol iya. Bisa ongontil kan bisa juga. Berarti sampai sekarang 2021 masih apa enggak sih? Apa tuh? Lu kerja di dunia radio atau malah sekarang kerja di mana? Masih lah. Masih. Di dunia radio masih. Masih seperti mungkin tadi. Sebagai ya sebagai itulah, sebagai Dia penyiar. announcer, admin saat ini. Ada peningkatan lah. Kalau dulu announcer, mulai sekarang dulu anjing. Goblok. Peningkatan tuh maksudnya minimal ya. Di penyiar ya kan. Di penyiar jadi owner. Iya, produser. Peningkatan loh berapa tahun? Coba berapa tahun? 2005, 2021. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Naik ke admin anjir. Tapi itu bukan suatu Maksudnya dia udah pede banget kayaknya ya. Ada Kalau dia- peningkatan lah. Dia Tapi- jadi announcer memang hobi. Oke. Senang. Tapi Oke. karena memang bukan suatu tujuan dari announcer pengen jadi ke MD, pengen jadi ke PD atau mungkin jadi ke station manager gitu ya. Enggak. Karena memang udah jadi penyiar itu kayak udah jadi apa ya? Kayak ibarat kata Mahardika belakangnya Budiman. Nah, Oke. itu udah diri saya dan penyiar tuh siaran itu kayak udah ya udah aja gitu. Kayak Iya. nggak bisa dilepas gitu ya. Siaran tuh Oke. sampingan, bisnisnya di bis pariwisata. Oke. Budiman. Trayek ya Cirebon, Jakarta Kuningan. Jadi ya itu kalau ditanya satu peningkatan selama 15 atau 16 tahun terakhir di dunia broadcast, memang kayak udah nyaman aja menjadi seorang penyiar. Nggak mau jadi PD, MD, enggak.
pengen jadi penyiar aja, iya. Tuh aing mah nyaho kunaon Bung jadi PD Bung jadi liar. Iya bener. Kalau siaran coba. Iya, bikin program. Iya. Kalau siaran kan tinggal cuap-cuap, bacain info, terima requestan lagu, ngeplay, beres 3 jam pulang. Iya. Kalau ya sebenarnya nggak lebih sih, nggak ke situ. Cuman emang dunianya memang nggak tahu, suka aja. ada peningkatan tapi dari salary. Kan lu secara tadi bilang udah ada peningkatan dong. Peningkatan. Dari salary juga harusnya udah ada dong. Enggak juga. Ada peningkatan, cuman job desk-nya nambah. Oh, oke. Tetap aja. Sama aja ya. Tapi memang kalau dulu dari kecil, dari SD, SMP sampai SMA, mungkin karena memang udah apa ya, sukanya gitu. Kalau di depan kaca tuh suka ngomong gitu. Jadi mungkin sampai sekarang tetap aja pengennya jadi penyiar aja. Oke. Berarti sebenarnya kalau ditanya alasan apa ya sebenarnya lebih ke nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Aja. Kenapa sih Passion suka aja. siaran? Kenapa nggak mau cari kerjaan lain? Nggak tahu. Karena memang gak ada yang nerima aja dan gue gak punya keahlian lain selain siaran. Kayaknya kalau dibelah gitu ya darahnya yang keluar mixer, mic, anjir. Atensi. Dulu atensi 1.000 2.000 rupiah dapat 3 lembar. Duitnya buat penyiar itu duitnya Dia tua banget, gue gak ngalamin. Sorry, gak ada atensi. Gue udah zaman SMS, udah zaman telepon pertama masuk radio. Maaf. Tapi si Conit sampai tahu loh. Iya. Enggak, karena gue ngalamin dibayar pakai tensi. Oh gitu. Iya, jadi kan gue juga sama suka beradio karena itu tadi di kamar cuma ada radio. Berarti dia pendengarnya sebelum kita siaran ya. Ya gue ngedengerin beberapa dulu sih ada penyiar-penyiar tua yang gue tahu ya di radio Monit gitu. Iya. Penyiar tua. Kelihatannya ke lu. Tapi kalau untuk yang era sekarang kayaknya tuan lu juga sekarang eranya. Gue soalnya masih enggak deng, lu masih siaran sampai sekarang ya. Gue terakhir di radio 2018 2019. Kenapa nggak nerusin siaran? Ada Nggak mau cari radio lain. Nggak mau cari radio lain. Berarti darah dagingnya bukan seorang penyiar dong. Gak seorang penyiar, karena kan gue di OS juga dulunya memang bukan penyiar malah ya lebih ke OPP naik tingkat. Nah OPP gue bisa bilang naik tingkat nih ke public relation. Itu bisa tuh kan lu dari lu bilang dari penyiar gitu. Nah tapi dari situ akhirnya gue bukan memutuskan untuk karena duitnya kecil atau apa ya, lebih karena memang waktu 2019 ada something lah, ada something yang bikin gue harus break dulu di boy gitu. Gue break dulu nih, nggak ngapa-ngapain gitu, healing season aja selama hampir 2 tahun. Tiba-tiba ada ketemu Prima Media Pro lah sama Wibi sama teman-teman gitu. Sama lah jalurnya juga penyiaran seperti jalurnya ini ya. juga broadcast lah ya. Cuman bedanya kan yang satu temen gue itu kan dipecat. Kalau gue lebih udah lah gitu, gue istirahat dulu gitu. Kan kasihan kan. Benar. Tapi kalau ngomongin radio, memang radio itu menjadi sebuah sweet moment aja kalau buat kita. Sweet momennya terutama gimana? Di KFM lah ya. KFM ya. KFM. Tapi sorry, sekarang kan katanya lu masih siaran berdua ya? Masih jadi penyiar. Iya. Berarti masih kerja di satu radio yang sama. Di mana? Di Trend Digital. Trend Digital Radio. Itu Dulunya siaran juga Pak Tony. Dulunya Trend FM ya, gue tahu. Bangkrut, tutup. Bisa dibilang. Oke. Bangkrut tutup ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa radio yang tahu yang pernah lu datengin dan bangkrut? Lebih banyak dia. Gua 4 radio. 4 radio. Ya, bukan ya kita sebut kalau bangkrut terlalu ini ya. Artinya kolaps lah. Kolaps ya. Lebih halus lah. lebih kekurangan oksigen dan mati perlahan mungkin ya. Iya. Kan ada saturasinya udah turun. Iya, ada beberapa radio yang ada peribahasa tuh mati segan. Ya, hidup ke hese juga. Betul. Bukan nggak mau lagi udah susah juga. Dari KFM dulu itu menjadi tempat pertemuan kita. Kalau ngomongin radio kan tadi dibilang kan kita terkutuk. Iya, cinlok. Cinta lokasi kan. Dulunya gue tuh masih kerja di Jakarta tahun 2004 2005 tuh. Tiap mau berangkat ke Jakarta gue ngelewatin tuh radio tuh. Ada satu teman marketing teman gue tuh. Lu bantuin gue dong jadi marketing. Siapa sih? Si Buluk siapa namanya? Oh, si Dery. Ridwan. Gitaris Ridwan. Super Glad vokalisnya. Si Buluk kita Si Buluk nawarin gue masuk, gue kasih lihat dia kasih lihat kompronya bla bla bla. Ada nama Dika. Program apa sih dulu tuh? Kamu Mi, kamu lamun. Waduh. jam 6 sore sampai jam 9.
Oh ini gue kira cowok kan, Dika ini cowok. Dika sama Mardika, udah Mardika dulu juga. Masih Dika di. Karena dulu lu tertariknya masih sama cowok kan ya? Iya dong. Secara dia kan nyarinya Dika, Dik. Mungkin kalau Mahardika atau Rika kan mungkin bisa oke lah. Ya ini dia langsung wah Dika nih. Gue belum tahu itu. Gue taunya di Kompro program pagi sampai malam ini. Oke, itu buat nawarin ke klien dong. Gue jalan cuma sebulan atau 2 bulan, gue cabut lagi ke Jakarta. Gue nggak bisa deh. Marketingin radio. Gue lebih baik kerja di Jakarta PR dulu saat itu. Pas satu hari gue main band juga jadi guest tuh di satu event. Ada momen sesi talk show di radio. Sebelum acaranya itu kan. Lu jadi guestnya nih. Ada waktu ke radio dulu katanya. Nah datang tuh ke KFM. Pas gue ketemu sama penyiarnya Doi. Langsung ya. Siapa namanya Mardika? Oh, Dika tuh cewek gue bilang. Oh tau gitu. Kerja di sini gitu kan. Tuh gitu gue. Prospek dari dulu. Enggak ya. Di tahun 2005 gue ketemu jadi guest di programnya dia. Gue ngeliat dia berbeda aja gitu. Dari wanita-wanita sebelumnya gitu. Saat itu. Ya kan dia secara penyiar boy. Iya makanya. Di depan lo aja ngomong kayak gitu. Dunia gue kan di kamar enggak kan? Dia mah kalau di kamar tanpa basa-basi. Gue ketemu di situ baru gue nemuin kok beda nih orang gitu. Masa sih kami baru ngomong sekarang? Masa sih? Aku jadi terharu. Tapi selama ketemu itu awal-awal ya? Awal. Sampai jadi akhirnya pacaran dulu deh berapa lama tuh berarti? Gue ninggalin berapa cewek waktu itu ya? Anjir. Enggak. Jadi dulu tuh dia memang waktu pas pertama datang itu kan dia lagi deket sama SPG Rokok. Jadi acara itu. Jadi acara itu kan TL-nya dia. Enggak, emang dia jadi guest star di acara itu. Acara itu jadi sponsornya tuh rokok gitu. Emang brengsek sih vokalis tuh. Anak band itu makanya gue gak lebih suka ke vokalis cewek ya daripada vokalis cowok. Lebih ke cowok ya? Iya. Kalau buat cowok kali. Terungkap kan? Untung ada podcast ini. Jadi kalau sama cowok tuh enak kita gak ketahuan. Ya kan? Oh para tetangga juga. Oh temenan kali. Iya temenan. Tapi gak bener. Gue lebih. Berarti besok-besok kalau ada temen cowok awas ya. Iya. Itu harus di notice juga tuh. Akhirnya gue ketemu. Terus di satu acara. Di hari hanya tuh acara. Ya apa ya. Dia ngelakuin hal yang. Ya Mimi kan MC-nya. Gak ada cewek yang berani. Ke gue gitu. Karena dari banyak cewek kan jaim tuh kalau ke gue. Kalau dia enggak. Dorong-dorong bercanda apalah dulu gitu. Oh karena kayak kenapa nggak ada yang berani cewek dorong-dorong gitu? Ya ngerti, mungkin dia segan atau apa. Gaya mentang-mentang vokalis. Bukan maksudnya ada ini wibawa ya. Kagok kali ya. Tapi kalau dulu baru kenal udah. Lu keren apalah ngomong apa dulu. Iya karena dari di situ tuh kan gestarnya ada 3 atau 4 lah kalau nggak salah. Nah dia itu udah paling terakhir main gestarnya New Level. Dia main lagu-lagunya Muse sore-sore. Orang yang tadinya sepi depan ngumpul semua. Wah gila. Itu tuh memang pujian asli dari hati. Nggak ada niat buat mau pacaran sama dia. Cuma pas ngeliat anjrit keren banget. Ya udah pas dia selesai beres. Baru ngomong sih. Kenal lu. Boy keren banget sumpah keren banget udah gitu pas terus dia mau kemana ya mau siaran lah kan siaran jam 6 oh ya udah deh udah gitu doang gue balik terus gue liat ke belakang oh Mas PG udah gitu doang ngeliat sama ceweknya Mas PG sempat juga ngeliat gitu ya? Oh Mas PG ya udah ceritanya cicing terus ke radio ceritanya gue masih pakai pakaian MC ya kostum MC gitu pas sekitar jam 8:30 malam udah mau beres hujan tuh kan rintik-rintik pas ngelihat itu siapa ya Dika dia loh kok ada Boy kesini pulang sama siapa ada yang jemput siapa bapak kan emang bapak aku suka antar jemput gitu yaudah deh bapaknya gak usah jemput emang kenapa antar Boy aja yang nganterin anjay di situ terus langsung berpikir SPG AWW kamar ternyata kok malam-malam dia mau jemput gitu dan dia masih akan konsepnya dia lagu-lagu Muse rambutnya tuh yang masih jocong-jocong gitu tapi pas ketemu lu dia sambil nge-iniin histeria gak gitu gak terus dianterin lah ke rumah masih pakaian dan rambutnya yang gitu ibu aku mama aku yang ngerasa shock ketemu siapa ya gue masih pakai celana kulit jeans celana kulit beres manggung tuh Boy beres manggung iya masih dia iya rambutnya anting udah ranting
Ya karena lu berdua lagi beres event kan. Beres event yang berbarengan. Iya lu siaran. Kayaknya dia main dulu sama SPG itu kali ya. Bentar lah kali ya. Cuman dulu belum di Red Door kan, belum ada ya? Belum ada. Di mana tuh kira-kira? Wanita muslimah baik-baik kan. Enggak. Maksudnya sama SPG-nya, Dik. Oh iya. Kan sebelum ketemu lu dia kata lu kan main dulu sama SPG. Ngobrol sama anak band. Ngobrol sama anak band. Kayaknya waktu itu belum pulang ke rumah juga kali ya. Belum, evaluasi sama tim. Evaluasi sambil di pinggirnya SPG itu sambil bawa-bawa pegang tangan gitu. Ya karena kan lu pasti minder, anjir SPG mah jam. Di situ aja gue ninggalin anak band. Gue berangkat mau kemana, lu ngapain? Serius? Gue berangkat dulu. Serius? Ya Allah. Terus? Serius dong. Ini podcast ini seluruh dunia loh. Podcast ini bisa menjadi sebagai kebohongan publik ya, seorang suami kepada istri. Itu. Kenapa jadi radio itu menjadi sebuah chemistry buat gue? Ya itu tadi. Karena menurut gue dalam tuh radio tuh. Jadi gue di situ nemuin salah satu sosok wanita. Menurut gue ini gue perlu banyak belajar ke dia saat itu ya. Dari tahun 2005 loh. Artinya ada cewek yang bisa cablak, yang gue liatnya smart. Terus juga pembawaan di audiens, di publik ya di saat acara bagus. Ya gue di situ tertarik dan gue pengen banyak belajar sama dia gitu. Kayaknya dia nggak nerima banget Boy. Ketawa seolah-olah lu ngomong gitu tuh. Kenapa sih gitu? Tadi lu ngikutin sih kebohongan publik jadi. Iya. Dia itu kalau orang lihat pasti Boy itu adalah seorang yang humoris, seorang yang supel, ngobrol banyak, humble. Tapi aslinya enggak. Aslinya tuh enggak. Jadi diem. Dia sebagai kepala rumah tangga low cicing, diam. Jadi kalau nggak dipukul dia nggak ngomong. Walaupun lagi berdua di kamar. Itu yang aku suka, dia diemnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Walaupun sekalinya anak ngelakuin kesalahan, dia diem. Dia cara dia untuk menegur anak tuh beda sama aku. Kalau aku langsung kamu tuh, kalau dia enggak, beda. Jadi kalau misalkan dia cerita tentang bagaimana dulu, terus gimana dia memandang seorang Mahardika, jadi aku tuh kayak ngerasa bener gitu. Maknya sih gitu. Karena dia tuh gak pernah ngomong gitu. Ya pada basicnya emang gue pendiam sebenarnya. Diam dia. Penempatannya kalau memang di podcast berarti gue harus gini. Di tempatnya di studio musik gue harus jadi pemain musik. Gitu. Karena gini, Dik, perlu kita lurusin juga nih ya buat yang lagi nonton juga para tetangga, ketika ketemu public figure gitu ya, nggak perlu ngomongin artis deh ya, kita lokal aja dulu. Lokal juga kan punya nih selebgram, zaman sekarang kan selebgram ada gitu, yang biasa terlihat di sosial media itu happy gitu kan, cablak. Belum tentu di aslinya itu dia harus happy dan cablak juga gitu. Dimana ada saat momen memang contoh penyiar deh. Kita kan semua penyiar nih bertiga di sini nih, satu ruangan ini penyiar nih ya. Ketika penyiar itu diwajibkan harus ngomong dan lain-lain, dicap, oh mana mah beki ngomong sih pantas jadi penyiar ge. Enggak semua kayak gitu. Enggak semua gitu. Kita juga kadang diem juga gitu. Saking bosennya ngejokes, saking bosennya harus bikin bridging punchline satu materi gitu, jadi ya udah diem aja gitu. Ngumpul juga mungkin kalau lagi sama teman-teman penyiar mungkin ada, tapi kalau lagi sama yang lain keluarga gitu, ayo dong ngelucu dong banget mana ya para kita mah korbannya sebagai penyiar biasanya kalau ada acara udah MC-in itu doang paling kalau keluarga mah ya itu masih oke lah, itu masih oke lah. Tapi ya itu tadi ketika kita lagi di luar sana juga sisi apa ya namanya, kayak nggak pernah ngomong itu juga jangan jadi pertanyaan lu kan penyiar masa itu dia. Gak humble sih tapi gitu kan. Tapi gue bisa banyak ngomong karena dia juga. Iya betul. KFM tuh jadi radio KFM tuh menjadi tempat sweet moment ketemu sama dia dan tempat gue merubah hidup gue sampai detik ini. Oke. Bahkan keluarganya juga nggak nyangka gitu kalau dia bisa siaran. Padahal sebelum ketemu dia ya gue pendiam. Dia tuh diem gitu. Jadi lu ingat gak Boy? Lu itu kan ngedate pertama beres. Gue hitungnya ngedate pertama beres lu manggung ya. Lu nge-MC lu manggung ya. Nah, momen jadiannya lu inget gak? Aku inget banget lah. Kapan tuh? Tahun berapa? 2005. 2005. Itu acara Shock and Shoot itu tahun berapa? Bulan apa sih? Februari. Bulan Februari ya? 2005. Lu ditembak. Lu pacaran? Tanggal 22 bulan 2 2005. Ditembak tuh kesannya jadul banget ya dulu. Dia memang cerita real kalau jadul. 2005 tuh ditembak Boy ya? Tanggal 22. Pakai gitar Boy, lu nembaknya gimana dulu? Gue pakai drum. Wah, gitar gitu ya. 2005 lu jadian, memutuskan untuk nikah?
2010. Lama banget ya. 5 tahun. Enggak sih, enggak lama ya. Enggak lama dia. 5 tahun tuh enggak lama, cukup. Mau hampir ke 6 tahun. Soalnya jadi 6 tahunnya itu kan Februari. Kita nikah tuh Desember. Oke. Gitu. Dan pokoknya malang melintang percintaan kita mah geus putus nyambung segala macam. Putus nyambung berapa kali? Sering. Karena saya berpacaran, saya berkomitmen dengan seorang vokalis. Oke. Gak usah saya sebutkan vokalis itu seperti apa. Penyanyi ya kan vokalis. Penyanyi. Vokalis itu penyanyi. Sampai di satu titik gue ngerasa kayak gue nggak bisa deh sama vokalis. Setelah 5 tahun berjalan. Oh ternyata vokalis juga butuh divokalin gitu kan. Enggak dong. Biasanya kan dia megang mic. Nah ini harus dipegangin mic-nya gitu. Oke. Ngerti juga ya. Iya. Karena mana nih? Vokalis ya? Bukan. Saya dramis. Biasa stick yang saya pegang. Ya cuman tetap stick juga pengen dipegangin gitu ya Boy ya. Nah, jadi gitu momen di radio karena kita memang bahas temanya radio nih. Jadi radio itu benar-benar berarti kalau buat gua. Oke. Selain ketemu Mardika dan radio menurut saya yang udah merubah. Jadi sebelum ketemu sama Dika, hidup gua tuh bukan berantakan ya. Gue lebih ke drugs, gue lebih ke nongkrong di jalanan. Gila lu sempet. Karena kerjanya juga dulu PR-nya di kafe ya. Nah itu sebelum kerja. Sebelum kerja lah ceritanya lah ya. Gue Sempet terjerumus di area itu berarti. Sempet banget. Sempet dong lihat tatonya yang ada di betis, lucu gambarnya. Hello Kitty. Sempet banget ya. Kalau ngomongin story dulu lah, tapi kan panjang lebar kalau itu. Nah setelah ketemu sama Dika, gue ngerasa gue punya sesuatu yang berbeda di diri gue. Kebuka sama dia gitu. Di mana lu bisa? Ini para tetangga belum tahu nih cerita real nih. Artinya jadi gue ngerasa ternyata gue punya talent yang belum gue buka. Ternyata gue bisa dan dia ngebuka gitu. Contohnya dari mulai awalnya sih sebenarnya dari mulai sharing gimana sih caranya biar interaktif bagus ke audiens. Iya, lebih ke dunia broadcast jadinya lu nge-treatnya ya dikit. Iya. Dan setelah pacaran itu dia berarti kan intens tuh jemput. Si owner KFM itu ngeliat siapa Dika temen gitu. Siaran juga bisa siaran nggak? Nggak bisa. Udah dia kesini aja ajarin siaran. Nah karena dia sering dijemput. Dulu kan owner itu kan apa ya disebutnya DJ bukan sih? Ya dia lebih ke DJ-nya kontennya lah kalau DJ. Iya. Dia lebih ke audio aja sih. Akhirnya diajarin tuh nge-DJ bla 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 sampai akhirnya kenapa nggak siaran aja? Diajaklah siaran sama si almarhum owner KFM itu. Sampai sekarang. Sekarang diajarin dan dibimbing sama dia. Akhirnya gue ngebuka ternyata gue bisa punya sesuatu gitu selain musik ya. Iya selain musik. Ya, jadi sebenarnya dunia broadcast juga berharga buat lu ya. Berharga banget. Terutama ya Mardika juga, sosok Mardika di hidup lu gitu. Tapi ya Boy. Kalau bukan karena radio, gue nggak bisa kayak sampai sekarang. Mungkin gue udah terjerumus lebih dalam dan lain-lain. Di dunia hitam itu ya. Sampai gue mau dipesantrenin dan lain-lain, itu serius cerita real ini. Sampai gua di kamar udah nanam, udah lain-lain lah. Nanam dia benar. Saking takut nggak kebelinya kali ya. Kalau takut kurang. Konteksnya udah quantity ya. Dan akhirnya dia, kalau lu mau pacaran sama gua, lu berhenti drugs. Itu kan berarti udah. Dan itu lu stop di situ. Lakuin. Gila sampai segitunya bro. Lu harusnya ketemu Coki Pardede deh. Cocok. Biar bener nggak Boy? Biar dia berhenti gitu. Kali kan kita nggak tahu. Iya kan. Maksudnya bukan harus orang itu ditekan. Enggak. Emang ada sesuatu yang kadang bisa rubah seseorang itu dari keburukan atau kejelekannya jadi yang lebih baik gitu. Dari situ gue baru niatin ke diri gue. Gue bakal di radio deh. Gue bakal jadi penyiar gitu. Walaupun pemasukan kurang. menarik tentang pemasukan, menarik tentang salary ya, tentang gaji ya. Nih, gue langsung aja deh, nggak usah berbelit-belit. Lu tahu ya kak, dunia radio itu gajinya kita bilangnya apa ya? Lembutnya, bahasa lembutnya apa sih nih? Second city lah ya untuk daerah kali. Untuk second city sih, iya. Enggak sih kayaknya ya. Gue Bandung sih masih ngerasain belum titik dulu di PR tuh masih belum oke sih menurut gue salary-nya. Apa mungkin masih training dan lain-lain di sana? Enggak kan gue 2009 masuk, gue keluar 2013 Pak. Udah lama juga ya? Lama, hampir 5 tahun gue. Tapi masih aja segitu-segitu ya?
Ya terakhir sih nggak tahu ya, dan sekarang juga udah kayaknya gulung tikar juga sih untuk beberapa stationnya di kan kota-kota besar tuh. Gue juga nggak tahu dulu dari kampung masuk FB nggak diterima kan. Aduh anjir, Ardino tidak menerimaku. Nggak diterima ya? Diterima. Diterima. Di OS Radio diterima dan itu OPP. That's okay dong. Gue nggak tahu. Gue awalnya nggak tahu anjir kata gue. Gue masuk ke number 1 broadcasting school by Vivi Novidia. Itu gue sekolah tuh diajarin bener-bener basic, bener-bener basic gitu. Dan itu gue nggak nginep, nggak ngekos dik, boy, Cilamaya, Bandung, ya PP aja gitu. Wah gue ada kelas nih, gue cabut pakai motor gitu. Dulu di Dago Plaza gue siaran belajar radio lah ya. Tiba-tiba Mbak Vivi bikin CV masukin ke OS Radio. Gue nggak tahu cuy, OS Radio teh salah satu radio besar di Indonesia. Kan ada OS Radio Bali, Jakarta, Palembang, Bandar Lampung, Aceh tuh dulu tuh ya. Gue masukin CV, wah gue kucel kan dari si lembur teh kucel apa anjing kata gue di dalamnya keren-keren gini penyiar ya. FB juga gue keren kan dalam arti kontes penyiar ya nggak sih kita siapa sih yang nggak mengakui kalau pendengar radio datang ke radio bilang kalau penyiar itu keren. Nggak ada, pasti bilang wih gila lu keren. Dan gue ngelihat sosok-sosok orang-orang besar yang lu kenal siapa sih? Rian Ibram ya, terus yang angkatan gua itu Uus, Yura Yunita tuh yang maksudnya jadi Tulus yang jadi talent gitu ya. Kalau dulu sih angkatannya itu tuh yang gua kenal ya Rian Ibram aja. Tulus juga di OS dulu ya? Dulu sempat jadi penyiarnya sih. Gua masuk OPP tuh gak lama. Setahun 2 tahun gitu ya, ditawarin naik ke atas ke lantai 2 gitu. Jadi PR deh. Bantuin Mas Eki dan lain-lain gitu. Ya abis itu ya gue coba belajar di PR. Cuman kok salary-nya sama ya? Ada peningkatan? Iya. Salary tidak. Tidak dengan salary-nya gitu. Okay. Apalagi di Second City kita gitu maksudnya. Iya. Kalau Wibi kan kemarin sempat cerita-cerita juga oke lah ya. Menurut oke nggak sih? Menurut gila kita taunya Wib lu salary dapat berapa sih? Oh, anjing gede banget. Gede banget. Tapi Cok katanya biaya hidup gua. Iya. Ya. Oh iya ya. Bangkar juga maneh gitu. Makan berapa, kosan berapa kan. Nah, tapi kalau nggak mikirin ke pengeluaran sih, ngelihat dari angkanya seorang penyiar dapat segitu, wah oke banget. Worth it lah. Dan kita tuh kapan ya kita bisa dapat kayak gitu di Purwakarta gitu. Tapi gini, gue bertahan 5 tahun ya di Bandung dengan gaji segitu. Lu sampai sekarang ya kan, dengan gue nggak tahu salary lu berapa, tapi lu masih menikmati dunia radio. Sorry nih. Bokap gue almarhum ya, gue sempat bilang akhirnya menyesal gue di 2000. Nah itu yang tadi gue break itu. Gue akhirnya menyesal bilang ke nyokap gue, Bu kayaknya pilihan gue untuk kerja di dunia radio ini salah deh kayaknya gitu. Kenapa selalu baru salah di umur sekarang gitu. Udah deh salah aja. Karena gue nggak bisa sorry ya gue agak sulit untuk nabung gitu. Gotot-gototan nabung sama hedonis semuanya gue itu agak sulit tuh. Akhirnya gue pikir udah deh kayaknya gue nge-play deh ngikutin bokap gue deh cabut deh ke luar gitu. Luar negeri gitu. Dari situ kan gede tuh. Tapi gue pikir lagi kenapa akhirnya sekarang nyemplung lagi di Prima Media. Yang gue mau tanyain tentang salary. Sebenarnya bukan curhatan gue. Curhatan lu salary nih. Lu mau nerima dia jadi laki ya. Kan kriteria dong. Orang tua mana sih yang minimal gaweana naon? Bibit bebet bobot bener gak? Gajina baraha bisa ngahirupan mana ente. Nah gue tanya personal lu aja. Lu udah tahu nih penyiar teletik gajina. Kenapa lu mau nikah gitu? Kenapa gue gak ada ya penyiar cewek gitu? Tang lu. Iya yang mau sih. Penyiar cowok terus yang deket sama gue gitu. Biar tahu gitu kan. Lu gak usah nanya salary gue gitu. Lu udah ngerti sendiri. Gitu Dik. Kenapa ya? Iya kenapa lu mau? Kenapa gue mau sama dia? Bukan lebih ke apa yang dia punya saat itu sih sebenarnya. Ya memang sih pasti semua orang tua mikirnya nih anak kita mau dipinang sama cowok nih, cowok udah punya apa? Kerjanya apa gitu. Memang tidak menutup semua itu. Memang orang tua sempat ngomong kayak gitu. Tapi ya mungkin karena ada rasa apa ya? Si anaknya gitu. Anaknya tuh ya karena memang aku tuh paling lama hubungan sama dia. Terus memang ada satu kenyamanan sama dia, tapi lebih banyak ketidaknyamanan. Catat ya, pulang dari sini ya rembuk musyawarah dulu lah. Dan sebenarnya kalau kalau ditanya kenapa gue mau sama Boy, gue juga nggak tahu kenapa. Karena dulu jujur sempat
sempat kita tuh bener-bener pisah. Oke. Dan karena itu dia yang memulai, dia sudah memulai dengan yang lain. Saat itu saya ngerasa gue capek udah gue diem dulu dan gue udah mulai sama yang lain. Dan sampai suatu saat dia balik lagi dan dalam hati tuh bilang kayak gini, pakai bahasa Sunda. Urang cadu kudu balik deui jeung si Bowi lamun teu jodoh-jodoh teuing. Nepikeun ka ngomong gitu. Berarti kan intinya saya bisa balik lagi sama dia karena memang jodoh. Itu aja. Kenapa dia gajinya sekian, dia nggak punya kerjaan yang tetap seperti orang-orang kantoran. Ya nggak tahu kenapa pengen, dan sampai sekarang masih hidup kok. Masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan. Karena ya udah jodohnya aja, udah jalannya ke sana. Karena mungkin memang punya cinta, punya sayang, itu aja sih. Dan punya keterpaksaan ya. lebih ke itu. Itu akibat sih. Dan ternyata jangan mendiskriminasi sebuah pekerjaan. Setuju gue. Kita lihat seorang penyiar radio, kalau harus di bawah slip gajinya, mungkin orang akan menangis melihat. Tapi dari bidang yang kita jalani sekarang, kita dapat apa selain salary? Satu, kita dapat klien, kita banyak kenalan, dan dari situ menghasilkan pekerjaan-pekerjaan lain. Kenapa saya masih bisa bertahan di dunia radio? Karena radio yang membesarkan nama saya menjadi seorang master of ceremony. Banyak teman bukan menyampingkan teman-teman perempuan lain, tapi teman-teman perempuan lain setelah dia menikah tidak ada profesi sebagai entertain. Nyata yang butuh merenya Mahardika mana bikin ke ayeuna gitu. Masih jadi MC, masih jadi penyiar. Karena menjadi MC itu awalnya memang dari radio. Dan orang tuh bisa menilai MC yang dari radio dan bukan dari radio. Beberapa kali saya nge-MC di beberapa event atau juga wedding, pasti ada orang yang nyamperin. Dari radio ya, karena mereka tahu basicnya tuh beda. Nah itu dia. Jadi seberapa besar atau seberapa kecil penghasilan yang kita dapatkan dari suatu pekerjaan bukan menjadi tolak ukur kita berhasil atau tidak. Tapi bagaimana dari suatu pekerjaan yang kita jalani kita bisa mengembangkan cabang-cabang untuk dapat pekerjaan lain. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan salary yang ada di radio aja, jujur moal mahi. Bayaran budak 2 sakola ge ku gaji radio geus beak kumaha rek meuli beas. Tapi karena dari radio saya punya pekerjaan lain. Jadi tukang beas. Akhirnya kan beas terpenuhi terus. Iya, terpenuhi terus. Tapi ini memang nggak boleh kita mendiskriminasi seorang penyiar. Apalagi nanti buat regenerasi nih para tetangga yang sama-sama di dunia siaran. Kalau sekarang lagi happening podcast kan. Podcast semua. Itu semua juga basically ini dari announcer broadcasting. Jadi artinya regenerasi yang senang-senang nge-vlog dan lain-lain, alangkah baiknya merapat ke teman-teman media pro atau juga ya ke radio-radio lah ya. Mulai belajar dan lain-lain. Karena penyiar ataupun radio pekerjaannya halal. Dan itu dituntut orang radio itu harus kreatif. Karena memang kita bisnis lainnya adalah industri kreatif. Semakin kita kreatif semakin kita terasa. Jadi kalau gue ngomongin radio sampai saat ini, ya gue gak bisa ninggalin radio. Karena itu tempat kreatif gue. Idealisme tim ya, bukan gue pribadi tapi tim bisa munculin ke kreativitas konten-konten dan lain-lain. Yang berpikirannya pendek mungkin ya itu karena memikirin salary. Gak cukup lah, udahlah. Ngapain gue siaran gaji sekian dan lain-lain. Kalau ngomong gaji ya, padahal alhamdulillah gaji segitu loh. Dan artinya di sisi lainnya masih banyak hal-hal kreatif yang bisa didapatkan. Dan gue yakin itu cuma di radio. Gitu, karena TV kan belum ada kita. Dulu ya. Kalau di TV mungkin merapat gitu ya. Merapat ke TV. Tapi kan keren. Kalau dilihat dari prestasi sih, saya lebih salut sama dia. Dia tuh orang yang mau banget belajar. Dekat sama aku, dia bisa jadi penyiar radio. Dekat sama aku, dia bisa jadi seorang MC. Dia MC juga karena dulu satu event nggak ada tandem siaran yuk, MC yuk, nggak bisa. Udah ngikutin aja kalau udah di panggung waktu zaman pacaran. Beneran nih, ya udah ngikutin aja sampai akhirnya bisa. Dan saya dekat sama dia karena saya memang bukan tipe orang pembelajar, nggak bisa nyanyi. Padahal dia seorang vokalis. Dan prestasinya dia itu bagus suaranya. Golo. Bagus di mana nih? Golo. Di kamar. Di kamar ya. Anak aja tidur kalau di Dina boboin malah jadi ceng. Kalau ibunya yang nyanyiin ya. Dan hebatnya dia itu kan dari radio dia punya banyak channel. Saya aja yang memulai karir di radio belum pernah ada tawaran dari TV.
Main dulu misalnya gini. Kalau dia kan udah ada main kemarin bareng sama OPJ dan lain sebagainya. Ini itu bermula dari radio. Makanya jangan selalu menyepelekan, apalagi anak-anak zaman sekarang lihat, sih penyiar radio apa? Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu loh radio itu kayak apa. Jadi bukan cuman kreativitasnya aja kalau misalnya kerja di radio itu. Networking kita itu connection ya. Connection itu orang tuh kita punya disebutnya apa sih ya? Jadi banyak ketemu orang. Orang-orang hebat, bukan ya semua profesi deh. Betul. Di radio itu gue ngalamin juga sih. Betul. Apalagi di PR ya. Gue di PR kan 2 tahunan tuh di PR. Gue ibaratnya anjir aing saha gitu ketemu sama PR hotel yang rapi wangi sedangkan kita radio jeans gitu semua orang gitu kata gue oke ya berarti nilai plus dari gue kerja di radio itu sebenarnya jangan dilihat dari salary-nya. Betul. Apa yang kita dapatkan dari ya minimal koneksi kita itu dia. Emang itu gampang banget, kita butuh apa kita sampai orang nepi ka apal tukang nyin stiker OS ya. Coba pesenin stiker OS nih kontaknya, gue ngobrol terus ya sama tukang stiker ya. Oh tukang stiker itu kurang lebih ke apal tukang stiker, angkot coba ge. Semua kalangan pokoknya orang radio itu akan masuk ke semua berbagai kalangan. Semua. Sama seperti hal ingat satu tukang obat orang can terlalu mendalami obat apa? Segmen gua soalnya radionya kan radio anak muda nih. Tapi para tetangga harus tahu, gua bisa berdiri pinggir bupati, bisa ketemu sama humas itu gara-gara radio. Karena radio. Itu dia. Bener banget. Gua bisa join sama humas ya, Boy lu ketemu sama Pak Bupati lu ketemu sama ini. Orang-orang penting pokoknya orang radio itu masuk artis apalagi. Kita nge-interview artis ya berapa kali kita ketemu. Kalau orang radio itu selalu ada tempat. Betul. Ada satu hal yang diingat sampai sekarang dari almarhum owner KFM dulu, Kang Komeng. Dia bilang seperti ini, harus bangga menjadi seorang penyiar radio. Karena penyiar radio itu punya tingkatan lebih dibandingkan dengan pekerja kantor. Orang kalau sebutlah dia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Mungkin yang mengenal seorang manajer itu adalah karyawan dan bawahannya. Tapi kalau seorang penyiar radio, semua orang pasti kenal. Walaupun tidak tidak ketahuan. Tapi setidaknya, oh ini Mahardika yang selalu saya dengar. Ini sampai Mahardika. Kemarin gue di Opera Van Java terus mampir ke rumah Mas Parto. Mas Parto ternyata penyiar. Dulunya. Ya emang sama Kasino. Semua basic yang komedian semua penyiar memang. Artinya pandangan masyarakat umum penyiar tuh ya orang yang kreatif, orang yang smart. Sampai Mas Parto cerita ya, gue cuma dibayar 1.000 perak, gini. Kalau sekarang berapa bang? 20 juta 30. Sekali berapa menit? Bukan. Ya. Satu episode tuh cuy. Gue jangan buka. Maksudnya ke situ. Pending. Wah, tapi kan walaupun dibuka juga kan udah nerima. Udah ya kan? Udah jadi. Menerima gak nerima ya harus nerima, anak udah 2. Kadang-kadang suka lucu nih. Kalau awal bulan nih. Tanggal 1, gajian transfer. Orang teh transferkan ke manena, ke manena transfer deh kamu. Berarti orang teh geus nyawa, duh mendingan sakieu. Tapi alhamdulillah. Jadi itu nggak ada apa konflik masalah perduitan masalah radio kan, karena udah tahu ya. Tapi kadang-kadang ada juga sih. Gak usah ditransfer ya, udah langsung masuk ke Mimi aja buat bayar-bayar ini. Itu radio, MC juga sama. Karena lu adminnya lu di radionya admin ya kan. Lu kacau nih dua pasangan nih. Jadi gue buat beli box, buat beli rokok, buat beli apa, gue punya kotak sedekah di rumah gue. Mau infak. Kadang emang kayak gitu ya, kalau sekarang ada event nih. Mau saya ataupun dia mau MC-nya couple ya, udah ada pasangan, ada. Kalau dia ada pasangan, ada mau kasih hadiahnya. Bibi MC Bi tanggal seberapa, segini berapa, udahlah gak usah tahu, udah mau diberein aja ngerokok-rokoknya. Tapi kalau dia, Mi ada MC tanggal berapa segini, follow up, oh ya udah, tetap aja sih duitnya mah ke gue juga. Ya gitu. itu kan ada peribahasa duit MC ku untukmu ya, duit MC-mu, ya cekel we kumane. Sekarang ada lagi, duit recording juga ada lagi. Bener. Tapi memang ya emang udah emang rumusnya kayak gitu lah. Namanya kepala rumah tangga punya duit 1.000 atau 1 juta juga kan tetap dikasihnya ke bini ya. Betul. Itu berkahnya di situ tuh Abi. Tahu nggak? Tapi memang kenapa saya nggak pernah ngasih, bukan dalam artinya saya nggak pernah ngasih duit. Saya suka ngasih duit sama dia, cuman bahasanya nggak buat rokok. Karena saya nggak mau ngasih penyakit sama dia. Tapi tetap dia mah dah perokok ya, ngudut gitu. Mi
Makanya abi gak kebagian sih buat rokok gitu. Gak ada gitu. Emang galak sih orang mah sih intinya. Ya, mending ya rokok mah daripada balik deui kan. Nya pilih mana? Ayo. Nyantong dua nana. Ya bagusnya sih jangan ya. Iyalah. Hidup gitu. Mencoba hidup sehat. Ini cerita ini buat para tetangga biar ngebuka. Jadi sebuah radio itu adalah tempat buat kalian belajar berkreativitas. Di take over ya. Kalau penyiar tuh langsung di take over langsung gitu. Gak boleh kesana kesini merapat lagi. Bukan lebih ke situ, lebih ke ini podcast pro kayaknya bisa di handle kita berdua. Pak Sutri ya. Jam tayangnya malam Jumat. Jarang kan ada jam. Siap kok. Abis ini langsung ngobrolin program ya sama Bapak Wibi ya. Purwakarta Kawarengan 40 menit cukup lah, bisa. worth it lah. Oke, gak apa-apa. Ya tapi tetap sih per jam harus diperhitungkan. Tapi enaknya karena kita sama-sama akhirnya gue jadi tercap penyiar ya gara-gara dia sebetulnya. Dan pas di rumah tangga pun ya sama. Kita ngobrol enak, ada peribahasa bahkan ada punchline ya. Ada punchline. Bener loh. Ada bridging punchline ger, ada bridging punchline ger gitu. Kalau bridging sih harus ada dia mah tetap. Yang nonton anak-anaknya. Kurang. Ini dibayar ya. Bagus. Ya karena memang kita berdua di dunia broadcast ya kan. Kadang kalau misalkan ada perselisihan di antara kita pun nggak pernah ada. Dari mulai kita udah nikah sampai di perjalanan. Nanti kalau punya anak kita namanya ini, itu kan udah biasa ya kalau Pak Sutri biasa. Tapi kalau kita beda. Harus ada nama panggilan, kenapa nama anak kita Hiji sama 2. Oh Hiji sama 2. Jauh sebelum kita punya anak, sebelum hamil lagi. Tapi sekarang akhirnya namanya Hiji sama 2 juga. Hiji sama 2. Anak pertama aku namanya Hiji. Ya, anak keduanya dia namanya 2. Anakku juga kali. Ini anak pertama dari istri ke. Ya lagian dia mancing ya. Oh iya, dia mancing ya, dipancing ngambek ya. Kadang gini loh. Kadang kalau ada orang yang sudah mengenal saya sebagai penyiar, dia sebagai penyiar. Yuh, budak si Dika jeung si Boy mah lucu sih yang ngarana. Nah ngarana Hiji 2. Nyaho dari sama penyiar 2 nana pasti ngarana ge aralus. Nah orang tuh jadi ngecapnya tuh kesana gitu. Kreatif gitu. Ya iyalah namanya bagus anak-anaknya Hiji 2 aneh cenah. Ya udah tambah penyiar pasti cenah loba idena. Nah gitu ngecapnya jadi seorang penyiar itu kreatif, bisa memberikan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Zaman anak kita itu namanya Kay. Siapa ya? Keisha, Keila, Keinu, Keinana naon lah pokoknya. Ngaran anak orang we celenung Hiji ngaran. Anak pertama ini Hiji gitu ya. Hiji apa namanya? Hiji Syabur Putra Abdullah. Wah, karena dulu bekas suka menikmati sabur ya. Kirain gua. Pokoknya 2 Syakur karena suka menikmati sayur. Iya kan. Dedaunan. Hiji Syabur Putra Abdullah 2 Syakur. Putra Abdullah gitu. Jadi karena kita berdua penyiar, kadang-kadang di perselisihan di rumah tangga juga kadang-kadang suka nggak mau ada yang mengalah. Jadi saya ngomong, dia ngomong, dia ngomong. Penyiar ya kan. Jadi patembal-tembalnya. Bingung pancelannya di mana. Asup adlibs na kumaha ieu kan. Jadi bridging anaknya. Mau pipis. Iya. Pembuka. Si anak pun bilang, lagi siaran kali. Bentar lagi siaran. Udah di-cut kelamaan. Oh latih kalau orang ngomong masuk. Tapi nih, gue kalau mau ini ya, mau tanya dari tadi kan kita sebenarnya ngobrolin kayaknya enak terus gitu. Pandangan orang, tadi kita pandangan orang yang negatif nih kita lurusin nih. Atau menjudge penyiar itu naon sih gitu. Nah, gue lebih kepengen nanya ininya sih. Lu kan di radio berarti hampir 15 tahun ya. Era di mana radio lagi oke-okenya. Tahun awal. Nah, selama lu berkarir dari 15 tahun ini kan lu ngerasain tuh era radio lagi oke-oke yang sama gue juga. Tapi gue terakhir 2019 aja jadi penyiar sama PR-nya di radio itu berat banget cuy. Berat banget gitu. Dari judgement klien lah. Emang masih ada yang dengerin mas gitu. Ya gue aing lawan we ko aing. Emang non arana macet di mobil rek traffic dia. Iya nonton YouTube neunggar cek urang teh Pak. Dengerin radio masak cek urang rek bari nonton TV tutung cek urang teh. Masak bari dengerin radio gitu lah ala-ala ya heureuy gitu ya. Emang masih ada yang denger ya. Gua coba
presentasikan nih Pak pendengar kita loh. Berapa Mas? Gak ada. Ya ada lah beberapa sekitar yang aktif. Kita sebutnya aktif sama pasif kali ya untuk era sekarang ya. Pendengar aktif itu gak lebih dari 35 kalau yang di radio gua dulu terakhir tuh, yang WhatsApp ya. Dan itu biasanya tema ngaruh juga, tema sama giveaway. Giveaway-nya hotel gitu kan, voucher mungkin loba gitu. Kalau misalkan gak ada giveaway, WTIS gitu. Nah, lu menyikapinya lu ngerasa kapan sih radio tuh wah ini kayaknya udah kalang kabut nih. Ya, udah wah susah nih kayaknya gue di radio. Dan lu gimana caranya untuk tetap bertahan di saat radio udah mulai, kita sebut radio-radio kota besar deh yang tutup gitu. Banyak banget kemarin ini tutup, itu tutup ya. Dan itu grup-grup besar gitu. Betul. Ya gue ngalamin dari berkahnya pandemi, sebenarnya ada berkahnya juga nih. Jadi radionya dia, Trend FM tuh konvensional. Tutup ya kan. Gue lihat perjalanannya timnya beralih. Tapi sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi kan. Berarti sebelum pandemi ya. Sebelum. Nah baru bikin terus pandemi kan. Beralih ke digital. Itu menurut gue belum masuk lagi ke dia nih ke Trend FM ya saat itu. Gue hanya tim offernya lah ya di Trend FM ya. Kalau ada kegiatan gue bantu offer. Nah di momen pandemi beralih ke digital, menurut gue itu adalah momen ya kita harus beralih ke digitalisasi. Menurut gue ya. Kalau tadi lu solusi. Kalau menurut lu pertanyaannya tadi gimana sih cara nyikapinnya kan, melihat radio udah pada tutup. Nah digitalisasi saat ini itu sangat efektif karena memang sudah zamannya dan kita dituntut buat ya terjun dan ngegarap digital gitu. Mau nggak mau kita harus pindah. Sampai antena Wenges akhirnya harus pakai analog udah lepas. TV kan gitu. Dipaksa gitu kan. Paksa. Akhirnya gue ditawarin lagi siaran tuh saat pandemi. Oke, gue bilang oke, gue masuk, gue cek. Ternyata digital lebih komplit gue bilang gitu ya, visualnya bisa ngapain aja. Bisa siaran di mana aja. Walaupun banyak pro kontra ya. Pasti. Kayak podcast aja yang Deddy Kobuzer itu sempet gue nggak mau podcast Mas lah, panutan semua podcast kayaknya podcast Mas. Kayak berdebat gitu ya, mempertanyakan ini visualnya kelihatan, podcast tuh cuman suara gitu. Sedangkan visualnya sama radio juga, radio tuh harusnya suaranya aja, audionya aja, visualnya nggak usah. Tapi ya nggak bisa. Nggak bisa kan, dituntut kreatif. Itu menjadi sebuah. Betul. Jadi akhirnya sekarang munculnya ada audionya, ada visual, jadi kayak TV lagi sih jatuhnya gitu. Ya. Akhirnya di tahun kemarin tuh audio visual kita naikin, gitu. Cuman tadi dulu pendengarnya ada nggak? Gue bertanya gitu kan. Betul. Karena oke lah konvensional udah hampir berapa puluh tahun kan, Trend FM kan. Dengan mudah juga. Tapi tren digital kan ini kan beralih ke digital orang belum tentu tahu. Akhirnya gue nyaranin anak-anak, yuk kita kerjain off airnya. Gimana caranya biar orang awareness lah, tahu. Balik lagi berarti dari link, dari koneksi yang kita dapetin gitu. Karena gini loh, link itu bukan nyari perusahaannya, nyari orangnya. Lu di mana boy sekarang di sini? Ya lu mau bikin program apa? Itu kita ketemu kan tadi gue bilang kita juga nggak bisa ngejudge klien-klien kita ya. Memang dia juga nggak akan stay lama mungkin gitu ya. Contohnya dia stay di satu perusahaan besar. Sebutlah produk-produk makanan, produk-produk apa, tapi kapan tahun pun dia juga akan lepas, akan resign atau pensiun. Tapi at least ketika kita kenal sama sosok tersebut, gue butuh off air nih dari radio, itu sebenarnya yang kita dapetin. Yang paling utama kita harus tahu artinya radio. Radio kan adalah media penyiaran ya. Artinya di dalamnya ada informasi, ada edukasi, ya satu-satunya sarana hiburan. Gitu, ya, dimana kita ngandelin off airnya itu. Kalau ditanya engagementnya, Pak, nanam padi aja nggak langsung tanam tumbuh padinya, wereng heula tah kan, pupuk dulu, ya nggak sih? Ini masa langsung. Alhamdulillah sampai sekarang tren digital masih running gitu kan. Oke ya. Udah mau 2 tahun ya. 12 orang tinggal berapa? Terkikis ya. Tapi ini nggak ada masa sad story-nya nggak sih tentang selama lu 15 tahun di radio? Banyak. Hal-hal lu dedik. Secara gue itu bener, gue pendengar lu itu pagi-pagi ya, karena gila nih. Kayaknya happy aja, dan ternyata emang gue ngalamin juga kan. Ya, kita udah tahu lah, kita di sini udah tahu lah ya, nggak usah dibuka lah. Tapi gue lebih nanya ke elunya nih, lu sama Boy deh, kayak lu punya sad story nggak selama kerja di Iya pasti. Jangan sebutkan masalah gaji ya. Itu sudah. Itu bukan sad lagi ya. Udah nggak mau dipikirin kalau soal masalah. Dinikmatin kalau salary. Kalau salary mah udah harus dinikmatin. Ibaratnya tumor ya.
Habis dipangkas jadi lagi. Ada. Jadi kalau misalnya hal-hal yang sedih di radio sebenarnya nggak ada. Menurut lu nggak ada? Sebenarnya nggak ada. Karena lu udah menikmati kan? Sudah menikmati sekali. Ya itu salah satu, ya satu-satunya yang sedih adalah soal salary sih sebenarnya mah. Salary aja ya? Ya, tapi hal yang tidak bisa yang tidak bisa dilupakan mungkin seperti kehilangan partner siaran. Dulu kan kita sahabat kita banget. Aduh sedih nih kita kalau udah ngomongin dia. Almarhum Ardino ya. Iya. Almarhum Ardino itu punya punya nama harum di hati setiap penyiar yang kenal sama dia. Itu hal yang paling hal yang paling sedih. Kehilangan seorang Ardino itu ya sedih aja lah sampai sekarang, walaupun udah beberapa tahun dia hilang, nggak ada. Tapi tetap gimana ya? Saya tuh karena ngerasa deket banget sama dia. Ardino tuh pendengarnya dia di KFM, pendengarnya di KFM, akhirnya dia ngelamar ke KFM. Ngelamar ke KFM. Pertama kali ketemu juga Ardino ngelamar ke KFM tuh aku yang terima. Dan di situ deket banget, ketemu lagi di FB bareng satu program. Sampai sekarang tuh walaupun dia udah nggak ada, tapi masih ngerasa pengen ada. Pengen ada. Jadi itu yang bikin paling sedih banget, kehilangan seorang partner yang sampai sekarang belum ketemu lagi. Belum ketemu lagi sosok Ardino. Siapapun pasti akan ngerasa kehilangan, apalagi dia yang sudah pernah siaran bareng sama Ardino. Sampai kita nikah. Ardino pun yang jadi pagar bagusnya. Dia jadi MC-nya juga ya. Dia yang paling seneng. Cong beneran lo nikah sama Boy. Lo jadi nikah sama Boy. Pokoknya lamun maneh kawin jeung si Boy, orang kudu jadi MC. Orang yang jadi pagar bagusna. Dia semua membantu. Baik banget ya. Itulah yang paling sedih di dunia siaran, kehilangan partner siaran. Sosok Ardino ya. Sosok Ardino. Itu aja sih. Kalau soal radio yang memberikan salary seperti itu itu mah udah hal biasa. Namanya suatu pekerjaan pasti akan membayar seseorang dengan kemampuannya sebuah perusahaan. Tapi ya itu sad story adalah kehilangan teman, kehilangan saudara. Ardino itu udahlah udah nggak bisa di sahabat banget. Banyak orang yang pasti menganggap dia adalah seorang sahabat karena ya mudah-mudahan dia tahu. Ya karena terakhir memang gue join di radio itu kondisi Ardino lagi kurang baik banget pada saat itu. Dan itu terakhir itu aku tuh ada job 2018an ya. Iya, ada job sama dia, job MC. Kita kan ngomongnya suka bahasa Sunda kasar. Cong, ada MC partner ya tandem, hayu Cong cenah. Tapi aku lagi sakit kata dia gitu. Sakit, terus gimana? Ntar dia tunggu ya, mudah-mudahan aku sembuh dia bilang. Terus seminggu kemudian, Cong, kumaha MC? Jadi hayu jadi cager. Terus menjelang dia mau ngedrop banget, dia baru nge-WA, Cong, tangan dewe nulain kunon, urang geus teu bisa nanaon. Kunaon? Nah, di situ udah lost contact. Dia katanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang bikin nyesel itu Mahardika tuh kaku sahabatnya Ardino tapi nggak ketemu waktu dia sakit, nggak nengok dia waktu dia sakit, nggak kelihatan sama sekali gitu sampai terakhir dapat kabar Ardi meninggal. Waktu itu anak saya yang kedua tuh lagi masih bayi, dijemput sama temen, udah janjian di tol Sadang, malam-malam udah pengen ngeliat ke rumahnya, tapi ditelepon anak aku kan masih bayi, masih ASI, dia nangis, dia nggak mau, maksudnya nggak mau kasih endot. Akhirnya balik lagi ke rumah, sampai dia terakhir juga nggak ngeliat. Pokoknya seminggu itu nggak berhenti nangis. Ya kayak gini nih, tiap mau opening siaran nggak bisa ngomong, banyakin lagu aja. Sampai ada posting di Instagram, ngeliat mata udah merah di posting karena inget sama dia gitu. Nggak tahu ya, inget sosoknya itu langsung nangis gitu. Karena ngerasa ngaku sahabat, tapi sampai dia meninggal
Gak ketemu, gak ngeliat, gak ngeliat mukanya sama sekali. Itu aja sih. Ya lagi sakitnya nggak nengok, lagi sakitnya nggak ngelihat sama sekali sampai dia meninggal juga. Nggak sama sekali. Itu aja sih. Banyak penyesalan sama Ardino. Jadi sampai sekarang ya yang paling sedih apa ya itu. Karena memang terakhir Ardino masih di dunia radio kan. Di B Radio terakhir gitu. Gue sempat video call memang 2 kali kalau nggak salah ya. Waktu itu pas di B Radionya bukan masuk udah nih PD-nya siapa, ada Ardino dan lain-lain. Cuman Ardino lagi sakit dan sempat video call emang udah kondisinya pada saat itu udah ngaco yang ngomongnya, udah ngaco, udah mungkin untuk mengingat siapa yang dia ajak ngobrol juga kayaknya udah susah gitu tingkat kesadarannya gitu. Memang pada saat itu juga gue ngerasa emang gue nggak ketemu tuh kayaknya Doni datang juga ke tempat karena ya secara masih jadi PD-nya B Radio kan pada saat itu. Cuman memang gue terakhir ketemu tuh udah lama. Gue nge-MC juga bareng tuh. Dia kayak pernah bareng gue nge-MC sama Ardino di SMP gue di Cilamaya. Cong ada ini apa MC udah ambil. Dia ya yang gue lebih ke ada pelajaran yang bisa diambil dari Ardino itu banyak banget. Lebih ke ya uang tuh sebenarnya nggak jadi segalanya juga sih ya. Walaupun memang segalanya butuh uang, tapi untuk konteks beberapa kayak nih ada MC segini nih Cong gimana? Udah ambil. Nggak pelit ilmu. Walaupun kita tahu dia tuh ngiblatnya ke penyiar mana tuh kita tahu gitu kan. Tapi ya itu dia juga dia lu kerasa ini gak sih? Mungkin sekarang yang gue tahu sebagai PD atau temen sosok temen yang ngedirect gitu, yang ngatur, yang manage itu ya setelah Ardino ya mungkin Wibi kali ya. Karena Wibi memang punya tanggung jawab juga memang besar. Tapi kayak Ardino tuh lebih ke, gue belum pernah tuh dimarahin tuh kayak lu tuh Boy. Dia tadi kan lu sempet cerita pernah ditelepon ya entah itu marah atau enggak kan si Ardino gitu karena lu telat siaran. Kalau gue kayak belum pernah, alhamdulillah belum pernah gitu selama temenan gitu. Dia bukan marah sih itu sebenarnya. Lebih menekankan aja. Okay. Lo kalau nggak bisa siaran, mending nggak usah siaran gitu. Ya gue aja yang kebawa baper saat itu. Ya udah deh kalau gitu, gue nggak usah siaran deh. Ardino itu udah lewat, nggak ada apa-apa. Nah itu bagusnya dia. Besoknya biasa aja. Bagusnya dia tuh kayak gitu ya. Jadi kayak udah gitu. Jadi saat itu nggak dibawa, nggak baperan orangnya. Dan Ardi tuh memang orang multi talent. Jadi semua hal pasti dia tahu, dia bisa. Hal yang inget tuh Ardino tuh dia kan memang kayaknya suka banget lah sama musik. Jadi kalau misalkan lagi siaran nih berdua ngulik lagu berijing suara sumbang bahasa Inggris kayak gini gitu, tong di luar we buru asup siaran lagi sama dia karena dia itu kan anak tunggal. Ibunya kan di mana ya, di Sukamandi. Nah dia itu kan jarang pulang. Jadi pas dia meninggal itu ibunya benar-benar kaget bahwa ternyata Ardi itu seterkenal itu di luar. Karena pada saat dia meninggal banyak banget temennya yang datang. Makanya aneh ibunya. Cuman ya tidak ada generasi lah. Iya setelah itunya ya. Setelah itu tidak tergantikan. Sosok Ardino di mata lu Boy? Buat gue ya dia adalah sohib, teman. Terus ya dia loyal sama teman. Dia nggak perhitungan. Fair, nggak perhitungan. Nggak dia nggak ngeliat dan gue pun nggak pernah memandang junior senior. Dan dia pun ya humble aja sama semua orang. Dia ngasih job gue kerjaan di musik di radio ya baik banget lah kalau buat gue. Jadi Ardi pertama datang ke radio KFM. Aku yang terima dia, aku yang deket sama dia, tapi lama-kelamaan malah gue yang diajarin sama dia. Lu ngelamar ke FB, Ardi juga yang terima, gantian apa enggak? Gue ngelamar gantian. Itu pentingnya jadi orang yang baik tuh gitu. Tuh, di saat misalkan gitu ya, mohon maaf nih, lu pada saat itu lagi jelek-jeleknya misalkan gitu, mana butut gitu. Tapi at least aja sih itu pernah nerima gue gitu kan. Pas lu ngelamar, mana mau dia aduh nolak nih, gak enak nih nolaknya nih. Oke deh, masuk gitu kan. Almarhum Ardino, Wibi artinya pertama ketemu kan di KFM kan mereka pertama semua di KFM. Tapi mereka mau belajar mencari sesuatu
dan akhirnya karirnya sampai sekarang kan. Itu dia. Jadi nggak peduli si orang itu kualitasnya jelek atau enggak, karena udah pertemanan. Koneksi itu, link itu yang bikin orang jadinya oke deh kita kasih kesempatan gitu. Iya, dan asal usul awalnya gitulah. Ya nggak sih, histori ke belakangnya gitu. Itu, ya. Kayak jadi sama Ardino itu ingat banget waktu zaman-zamannya hair extension kalau kalau gue kan hair extension di sini kan, kalau dia di sini. Cong, iya buka seorang geus kahandap cong. Pokoknya lucu dah. Pokoknya itulah hal yang ya dukanya lah. Hal yang menyedihkan. Sebenarnya dukanya lebih ke malah ke sosok ya. Kalau ke lu selama kerjanya itu justru malah nggak ada Dik ya. Kecuali gaji kan itu salary ya. Dulu pernah waktu zaman di KFM pertama kali masuk. Dulu kan pertama kali masuk jam 6 sampai 9 malam itu acara Kamumi. Ngerti lah anak-anak muda yang bawaannya cuma terima request, terima telepon, halo. Nah waktu itu pernah tuh dicoba di siaran jam 6 pagi bacain berita. Itu baru pertama kali masuk radio, terus akhirnya bawain siaran anak muda yang ngejawab nyablak, nggak peduli dengan baca bener atau baca salah. Pagi-pagi disuruh siaran lah, baca berita, utak-atik gini dengan ngomongnya yang nggak jelas, intonasi jelek, bacaan salah, ditelepon dong sama mungkin salah satu penyiar, dibentak gua di situ. Bisa siaran tuh mana? Mun tuh bisa maca, ulah siaran, bledok di situ dong langsung ngedown. Tapi di situ menjadi satu penyemangat. Oh ternyata motivasi lah. Siaran itu bukan sekedar ngomong doang. Itu kayaknya semua. Bukan sekedar, banyak orang naon sih penyiar tiba-tiba ngomong gitu. Gampang ya. Ternyata nggak seperti itu. Kayaknya itu semua penyiar kayak pernah ngalamin deh. Termasuk gue ya, sama juga gue. Gitulah sakit cuy digituin tuh ya. Bukan sakit sih sebenarnya, justru emang jadi bagus ke kitanya. Kan poe eta keneh teh orang dep gitu. Langsung berpikir, guys mau bisa emang jadi siaran, guys mau jadi tangan pegawaian saja enggak gitu. Tapi di situ karir ya. Di situ berpikir, oh ternyata siaran itu bukan cuma modal ngomong doang gitu. Modal ngomong malah gampang. Kalau Boy gimana? Lebih ke mana lu teknisnya? Untuk ada apa? Set story-nya set sih story. Selama lu sekarang berkecimpung di dunia radio. Set story bisa dibilang jarang sih ya set story. Cuman apa ya? Banyak radio yang gulung tikar gara-gara kamu ya, masuk. Ya sebenarnya kalau dibilang salary. Iya, masa sih? Oh lu masuk radio yang gulung tikar? Enggak, dia berapa radio dia? Kalau aku cuma 1 doang. Lu berapa? Lu radio apa aja yang pernah lu yang pernah lu kerja di itu? Yang pertama. Terus radionya nggak ada. Jadi gue kerja di radio itu bukan hanya siarannya doang sebetulnya. Jadi gue tuh ngembangin diri gimana caranya gue menjadi seorang PD, gimana caranya sebagai orang PR, gimana caranya menjadi seorang marketing lah gitu ya, dan team of air. Jadi itu gue lakuin. Sarakanya salah gimana? Ember. Jadi demi menghidupi lu dong. Dan sekarang di tren digital aja dia doang. Bukan itu kan. Iya nanti ujungnya itu. Jangan dipancelainin lu udah berapa tahun sih lu berumah tangga masih aja kagak paham lagi lu mau ngomong apa. Jadi gue di KFM awal kalau KFM emang benar gue murni gue siaran. Terus mulai masuk ke Pi Radio, gue diambil sama Kung Po Chicken tuh si Dorizo. Si Dorizo waktu itu PD. Boy, lu siaran lagi. Gue sekarang di Pi Radio. Yang bener Jo, lu kan di Ardan, lu di Kompo. Gue di Purwakarta bantu Pi Radio kan. Gue masuk. Nah di situ baru gue ngerti artinya penyiar tuh dituntut untuk membuat sosok lah, image pendengar. Kan lu udah basic di musik nih. Lu jangan dihilangin kalau lu pemusik. Ya gue mulai diajarin juga tuh sama si Dorizo saat itu, sama si Doris. Dan sampai akhirnya booming lah bikin program ya. Booming bikin program, dan gue ngerti di situ ternyata harus ada sisi kreatifnya selain baca request sama baca berita ya di portal berita gitu ya. Lo harus kreatif kata si so gitu bla 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 bla, dan lu nunjukin image ke pendengar ya lu pemusik dan lu bisa siaran dan lu jadi diri lu apa adanya gitu katanya. Gue tandem sama dia booming. Namanya Selimut Sebelum Kamu Tertidur apalah ya gue lupa. Sebelum kamu tertidur dan sebelum aku mengemut. Iya bener. Mengemut apa dimut? Bikin program tapi laki banget berdua tuh. Gue mau lurusin biarin aja ya. Gak usah dilurusin ya. Jadi emut enak ini. Terakhir gak pernah ngemut. Ngemut siapa? Udah lama ya. Lu kalau lagi hubungan suami istri suka pakai intonasi gak sih? Pakai lah. Gue kan pakai nada dasar. Dia yang intonasinya ya, main intonasinya ya. Kayak gitulah. Artinya gue dituntut di radio
Suruh kreatif. Nah dari situ mulai gue berpikir mulai kreatif deh. Gimana sih jadi seorang PD? Gue pribadi, gue nggak jadi PD di radio itu. Gimana sih caranya jadi PR dan ini. Oh ternyata gini. Kita harus bener-bener berjiwa sosialisasi yang baik lah artinya sama semua orang. Akhirnya ya gue di blow up sama si Dorijo saat itu. Ya berkembang lah gitu ya. Jadi gue mikir. Cuman yang sad story-nya tiba-tiba periodenya tutup. Ya, gue lagi ramai-ramainya nih. Iya, lagi di atasnya. Oh, kita lagi bikin live. Oh, zaman dulu ya di Purwakarta bikin live akustik. Sempat ini sih ngiri karena dulu aku di KFM. Karena beda radio kan. Gak pernah satu radio dulu. Jadi itu tuh ya kalau bisa dibilang tim inti itu ada beberapa orang ya di tiap radio yang gue singgahi. Dan kita benar-benar ngeblow up kreativitas kita. Dengan ya kreativitas kita lah ya. Saling simbiosis, dia tim marketingnya, dia ini. Kita memblow up. Yang sedihnya itu tiba-tiba radionya tutup. Radio tutup. Radio. Terus apa lagi? Terus yang kerasa salary bagus sebenarnya ada satu radio di Purwakarta. Apaan? Perpindahan dari Populer FM ke Pop FM. Tapi Gulung Tikar juga. Pop FM itu, Pop FM itu Septa ya? Apa Nuga? Iya semua ada di situ. Wibi juga ada. Oh iya Pop FM ya. Karena salarinya besar katanya kan. Jadi Nuga pertama datang dari FB. Tapi tutup akhirnya. Gulung Tikar. Dia sempat datang dulu ke gue. Dia ngelamar. Sama lu aja deh. Kebetulan waktu di Pop FM gue megang promosi, head of event dan promosi. Coba bantu dulu. HRD-nya nggak bisa gue temuin. Ah itu radio yang gue rasain bener-bener radio sebenarnya Pop FM. Ini buat cerita para tetangga nih. Kenapa? Karena sesuai ada manajemennya ada, timnya benar, tim kreatifnya ada, produksi marketing sampai sebuah radio di Purwakarta punya security, ada kantor pos security. Keren. Itu cuma di Pop FM yang gue temuin. Gue pernah deh kayaknya. MD-nya siapa? Andre. Masih Andre. Itu. Ya, gue pernah band gue pernah interview. Oh gitu, sama siapa lu dulu? Penyiarnya siapa? Penyiarnya Septa. Nggak tahu ya, gue lupa penyiarnya gue lupa. Tapi gue play. Situ. Pokoknya di situ ke Pop aja diurusin sama si Andrew. Iya. Itu akhirnya gulung tikar tuh. Gulung tikar juga. Itu mungkin karena salary-nya ya. Enggak. Pengeluaran salary lebih besar daripada iklan. Ini salah. Kalau ini gue lurusin. Itu gulung tikar karena ownernya meninggal. Ownernya meninggal Pak Haji. Bukan karena ngegaji pada lu gitu gede-gede. Ngegaji istrinya ada 7. Serius ini. Pemain poli aja 6 Pak. Bener. Dia 7. Iya. Gulung tikar dan Gonogini. Oke. Itu saat itu FM udah gede banget. Bukan gede ya, arti bukan gede banget. Maksudnya kita di Purwakarta kita besarkan lah ya. Punya unit OB-Fan ada 4 dan lain-lain. Properti semua diperhatiin, salary diperhatiin. Ya Pak Haji meninggal, Gonogini, pemutihan. Hilang semua ya? Semuanya. Baik lagi ke Populer FM dan salahnya kita tawarin nih manajemen yang udah ada. Kan dia pindah tuh ke anaknya keberapa. Jatuhnya kan Pop FM ya dipegang sama anaknya yang dari istrinya yang kesekian. Dia ngerti manajemen kreatif. Meninggal jatuh ke istrinya yang sekian. Ya ke masa konvensional lagi. Lama lagi. Kita tawarin ini manajemen udah kebentuk. Gimana mau dilanjutin gak Pak? Gitu. Dia lewat. Pemutihan semua ya sampai sekarang gak berjalan. Itu sadnya ya? Sadnya itu aja sih. Nah sekarang sih cuma masih ada TDR. Dari pengalaman itu semuanya gue lakuin sendiri. Nah itu sebenarnya mau diceritain. Kabeh keserangan. Editing, semua. Terus marketing, OB-Fan, tim apa? Ya gimana lagi ya? Karena kadang Andi juga di backup sama dia. Sendiri biasanya lebih banyak ya hasilnya ya. Enggak juga. Oke. Curhat yuk. Karena kan karena PPKM jadi manajemen susah. Lu bisa kan? Lu aja sendiri. Tapi memang bisa diandalkan sih. Oke deh. Oke deh, kalau gitu kayak kita udah ngobrol kemana-mana ya. Panjang banget. Dari suka duka, dari cerita lu akhirnya sekarang menikah kan, cinlok ketemu di radio, tentang semua tentang radio lah ya. Benar. Jadi para tetangga kalau bisa dengerin terus radio ya nggak? Iya bisa. Ya, harus dengerin radio walaupun memang perkembangan zaman sudah
Kan ada digital sekarang. Ada digital. Dengerin dong tren digital. Tren digital bisa. Di download dong. Bisa di download di Google lupa. Play. Kita belum punya. Kurang aja. Kita belum punya aplikasi. Kalian mengundang kita tapi kalian sendiri tidak tahu kita dari mana. kita kok belum punya aplikasinya itu. Kok kurang ajar ya. Buat regenerasi para tetangga. Kita juga gak usah nonton deh hasil podcast kita hari ini. Jangan ya, cukup di-share aja. Orang lain yang nonton, lu jangan nonton. Lu kan belum siap nanti terima hujatan-hujatan dari penyiar-penyiar lain kan. Tuh orang mah rasaan mapan-mapan aja katanya jadi penyiar. Ini satu lagi mungkin karena mau ada apa ya, minggu depan itu kita bakal Siskamling ke radio-radio FBFM sama B-Radio Karawang ya. Ini siaran keliling ya? Siaran keliling lebih ke ini ya, hari radio, memperingati hari radio nasional. Betul. Ya mungkin ada lu sepatah dua patah kata kali ya, mewakili pribadi aja sebagai orang yang bergelut di dunia radio gitu untuk hari radio nasional minggu depan itu. Yang pasti gue ucapin selamat hari radio nasional. Para tetangga dan semuanya lagi nonton. Terus dengerin terus radio adalah media penyiaran dan gua bangga jadi anak radio. Asik. Dari anak radio akhirnya kita punya anak ya. Jadi punya anak-anak. Ya anak-anak ya, radio. Jadi untung merojolnya lain tipnya. Ripuh aja. Merojol, aduh tip frekuensinya. Dika, dari lu mungkin Dik. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Saya bangga menjadi anak radio. Menjadi anak radio bikin saya jadi tambah temen, tambah pengalaman, tambah ilmu, tambah kreatif, tambah dikenal. Dan saya bangga lah jadi anak radio. Dengerin terus radio, walaupun radio semakin walaupun radio semakin banyak orang yang kurang mengenal, mereka lebih mengenal sosial media, tapi dengerin radio karena radio adalah radio. Karena radio adalah RADIO. Dengerin terus radio, please dengerin radio. Dan buat kalian para tetangga generasi muda, jangan takut menjadi seorang penyiar, karena menjadi seorang penyiar itu lebih berharga daripada kamu tidak menjadi seorang apapun. Sama Juli dah. Pengangguran komonya. Aduh. Jadi penyiar radio pasti terkenal. terkenal sih. Oke deh para tetangga, itu tadi perbincangan Ico sama Mahardika Budiman sama Boy Abdullah ya seputaran dunia radio ya, profesi mereka sampai sekarang masih berkecimpung di dunia radio, dan mereka ini pasangan suami istri yang menurut gua terlahir dari radio ya. Gua bisa sebut lu tuh pasangan yang terlahir dari dunia radio, dikutuk ya sama radio teh ku tower cecet gitu. Sehingga hujan-hujan kasamber tetap terkutuk jadi cinlok, dan sekarang akhirnya menikah dan punya anak 2 ya. Dan doain dong mudah-mudahan kita juga punya radio sendiri. Amin. Betul dong, itu dong. Goalsnya dong ya. Goalsnya lu ini kalau mau tanya lagi nanti panjang lagi nih. Lu gua belum nanya goalsnya ya, goals lu gitu ya. Tapi udah kejawab kok, kalau misalkan sosok penyiar ini goalsnya punya radio sendiri gitu. Kita doakan lah ya. Tapi jangan bagus-bagus ting. Prima Media Pro masalahnya baru nih. Kayak halus ya, ribunya orangnya saingan. Ya kan kayak di-invite jadi penyiar di radio orang. Oh iya, di hijack. Wah, kacau juga nih. Merger ya. Bisa. Kan sama-sama P juga kan awalnya. Iya. Ya buat menghasilkan mah apa sih yang getang. Oke deh kalau gitu para tetangga, terima kasih yang sudah nonton kita. Terima kasih banyak. Dari awal ya sampai sekarang udah beres, udah ketawa-ketawa, hihi, nangis-nangis, sedih-sedih. Mungkin dari pembicaraan kita ada yang bisa diambil sedikit pelajaran mungkin ya, kalau misalkan jeleknya udah buang aja gitu. Terutama buat para tetangga yang memang bercita-cita pengen jadi penyiar, mungkin bisalah belajar dari 2 sosok ini gitu. Belajar dari tadi ada cerita itu juga sedikit. Suka dukanya ini loh kenapa penyiar tuh bisa jadi seperti ini gitu. Jangan sampai memandang sebuah profesi itu sebelah mata ya, komo peremah, apalagi mendiskriminasikan sebuah profesi gitu, apapun itu. Yang penting selagi halal ya kita jalanin aja gitu ya. Sampai ketemu lagi di podcast Pro selanjutnya. Jangan lupa follow juga sosial media Prima Media Pro, Instagramnya di @primamediapro,
Facebooknya di Prima Media Pro dan subscribe juga YouTube channel kita di Prima Media Pro. Ico pamit ya, terima kasih. Boy, terima kasih. Mardika. Kita ketemu di Podcast Pro selanjutnya. Dadah.